Ya, kalau misalkan kita lihat ya Mbak, kondisi sekarang, emas kembali nih ke all time high setelah sebelumnya all time high-nya dicapai pas COVID kemarin. Apa namanya, sentimen positif buat harga emas pada saat ini kan tentunya ketidakpastian di pasar keuangan Amerika Serikat yang membuat akhirnya the Fed tuh jadi lebih sedikit dovish yang memberikan sinyal kepada market kalau misalkan volatility masih akan sedikit besar khususnya di pasar financial di Amerika Serikat seperti itu. Dan market masih expect kalau misalkan apa namanya, volatility itu nggak akan solve cepat ya, nggak akan selesaikan cepat. It takes time buat market untuk kembali normal dan apa dorongan untuk harga emas sehingga juga bisa jadi lebih cukup panjang nih periode tingginya. Mungkin kita expect sampai dengan sampai dengan first half 2023 itu masih akan tinggi sebelum pada akhirnya nanti bisa mungkin stabilize ke 1900 akhir lah seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sisi time frame-nya mungkin akan cukup panjang begitu yang terjadi untuk all time high saat ini ya Pak Ahmadzudi ya? Baik. Ya, betul. Karena kan juga didukung kalau misalkan kita lihat USD index kan juga menurun ya. Jadi memang banyak faktor-faktor juga yang mendukung harga emas untuk naik untuk lebih panjang seperti itu. Lihat begitu ya sejauh ini dengan ada peningkatan atau all time high-nya harga emas seperti apakah kondisi yang terjadi di kinerja emiten secara keseluruhan? Apakah ini sudah cukup tercermin begitu ya dengan adanya perbaikan dari sisi kinerja emiten secara keseluruhan Pak Ahmadzudi? Ya, kalau misalkan kita lihat dari sisi emiten ini sebenarnya agak beragam ya Mbak. Karena kan seperti yang tadi Pak Herwin bilang, kebetulan juga BRMS punya rencana untuk peningkatan produksi yang pada akhirnya momentumnya sangat tepat dengan kenaikan harga emas. Tapi di sisi lain bukannya banyak juga sih. Maksudnya ada beberapa emiten yang sebelumnya telah mengekspektasi kalau misalkan ada koreksi harga dan segala macam sehingga kenaikan produksinya itu tidak masif ya. Memang ada kenaikan produksi tapi tidak banyak seperti itu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kenaikan produksi yang direncanakan oleh setiap emiten khususnya emiten emas ini sebenarnya sudah merupakan rencana produksi mereka untuk tahun 2023. Tetapi dorongan dari sisi harga itu lebih kayak momentum yang tepat untuk mereka meningkatkan laba dan segala macamnya seperti itu. Kondisi seperti ini yang tadi Anda katakan juga bahwa time frame kenaikannya juga mungkin akan cukup panjang. Resiko terdekat begitu ya untuk up and down-nya harga emas sejauh ini seperti apa sih? Apakah ini sudah mencapai titik equilibrium ataukah mungkin akan diuji lagi begitu ya untuk level yang lebih aman? Seperti apa Pak Ahmadzudi yang Anda lihat? Kalau saya lihat sebenarnya titik ini udah bisa dibilang titik equilibrium atau bahkan ketika masih ada upside risk yang masih bisa terjadi ya. Karena misalkan kita lihat utamanya sekarang dorongan utamanya adalah bagaimana crash di sistem perbankan di US itu masih berlangsung ya. Bagaimana expect market apakah apa yang akan dilakukan The Fed ke depannya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata The Fed itu masih akan dovish untuk beberapa periode ke depan, maka kita bisa expect harga emas masih akan bertahan atau bahkan meningkat dari titik yang sekarang seperti itu. Seperti itu Mbak Maria. Anda lihat kalaupun ada peningkatan bisa menuju ke level berapa yang paling dekat? Karena banyak sekali mungkin sekitar 10 atau 12 tahun lalu banyak analis juga yang mengatakan mungkin saja emas akan menuju ke 2.500. Mungkin saja begitu ya dengan kondisi tertentu quote and quote. Tapi Anda melihatnya seperti apa? Nah, kalau misalkan kita lihat sebenarnya emas pada saat ini tuh sudah berada di titik yang sangat tinggi ya dibandingkan beberapa periode lalu. Kalau misalkan kita lihat 2019 atau bahkan 2018 ke 2020 itu lonjakan yang terjadi itu sekitar 500 USD per troy ounce. Dan yang kita expect adalah lonjakan yang sangat masif tersebut mungkin tidak bisa terjadi lagi karena dibutuhkan dibutuhkan volatilitas yang lebih struktural seperti yang terjadi pada COVID kemarin untuk pada akhirnya harga emas melonjak lebih tinggi atau yang sangat tinggi seperti yang terjadi pada COVID kemarin seperti itu. Dan kalau untuk yang sekarang karena memang bukan struktural tetapi volatilitasnya tetap terjadi sangat cepat ya, kita expect harga emas itu maksimal mungkin di 2.100 seperti itu. Apakah ini momentum yang tepat begitu ya untuk retail khususnya mungkin mengkoleksi emiten-emiten yang mungkin punya base core bisnis emas ataupun secara real mengkoleksi emas dimulai saat ini nih? Anda melihat apakah ini kesempatan atau mungkin sudah telat begitu ya masuknya? Seperti apa Pak Ahmad? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari time frame-nya, dibilang telat nggak juga ya, karena kita bisa expect periode ini berlangsung cukup panjang ya, paling tidak hingga pertengahan semester ini atau kuartal 3 2023.
dibilang telat memang tidak juga, tetapi untuk yang terjadi saat ini adalah banyak sekali pihak-pihak yang koleksi emas lebih lebih nge-hold emas yang mereka punya saat ini dan berencana untuk melepasnya ketika harga sudah matang nanti. Tapi di sisi lain banyak investor yang baru mau masuk karena expect harga emas akan bertahan di periode yang cukup panjang seperti itu Mbak Maria. Oke, faktor-faktor apa sih yang mungkin akan cukup menggoyahkan posisi harga emas saat ini yang mungkin bisa diantisipasi dari para pelaku pasar, Pak Mazudi? Yang paling cepat yang bisa kita expect saat ini adalah bagaimana nanti The Fed itu meremajakan sistem perbankan di US seperti itu. Misalkan mereka ternyata punya strategi yang dinilai market masuk akal dan cepat dilaksanakan, maka kita bisa expect ada stabilisasi di perekonomian global yang pada akhirnya harga emas itu akan menurun karena akan ada lagi nih alternatif untuk investor berinvestasi di pasar selain emas, misalkan ke USD ataupun ke pasar obligasi seperti itu.